memilih abstain. Langkah politik zigzag Nasdem jadi guyon di DPR. Pimpinan Nasdem abstain tadi untuk yang usulan pemerintah tadi. Oh ya, Nasdem ya. Abstain ya, bukan menolak ya? Bukan menolak. Wah, abstain. ini masih harus konsultasi. Ini semakin jelas kelihatan arah dan tujuannya ini kalau begini. Ya kan? Rapat pleno Badan Legislasi atau Balik DPR RI bersama Kementerian Hukum dan HAM atau Kemenkumham pada Rabu 23 November membahas usulan pemerintah soal revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Dalam rapat tersebut, 6 dari 9 fraksi setuju revisi Undang-Undang IKN dimasukkan dalam program legislasi nasional atau Prolegnas, prioritas 2023. Keenamnya yakni fraksi PDI Perjuangan, Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Partai Amanat Nasional atau PAN, dan Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Sementara 2 partai oposisi pemerintah yakni Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS menyatakan menolak. Rapat pleno Badan Legislasi atau Balik DPR RI bersama Kementerian Hukum dan HAM atau Kemenkumham pada Rabu 23 November membahas usulan pemerintah soal revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara atau IKN. Yang menerima adalah partai pendukung pemerintah semuanya, kata Ketua Balik DPR Supratman Andi Aktas dalam rapat di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Rabu 23 November. Sedangkan yang menolak adalah PKS dan Demokrat, katanya menambahkan. Khusus yang usulan pemerintah, 7 fraksi menerima dengan utuh, 2 fraksi menolak. Yang menerima adalah partai pendukung pemerintah, semuanya. Yang menolak adalah PKS dan Demokrat. Ini berarti belum utuh juga ini ya, koalisi ini ya. Saat hendak menutup rapat, anggota DPR fraksi Partai Nasdem, Taufik Basri, menyatakan bahwa sikap Nasdem terkait usulan revisi Undang-Undang IKN ini masih ngambek. Pimpinan Nasdem abstain tadi untuk usulan pemerintah tadi, ujar Taufik. Mendengar itu, Supratman tertawa. Dia mengatakan bahwa Nasdem masih perlu melakukan diskusi internal fraksi. Supratman juga berkelakar bahwa sikap Nasdem ini menunjukkan dinamika politik tanah air. Sikap ini disebut juga semakin memperjelas arah dan tujuan partai pimpinan Surya Paloh tersebut di perpolitikan. Abstain ya, bukan menolak ya, tanya Supratman. Bukan menolak, jawab Taufik Basri sambil tertawa. Wah, ini masih harus konsultasi. Ini semakin jelas arah dan tujuan kalau begini. Ini terjadi pergeseran. Nah, ini dinamika politik ini harus kita nikmati, ujar Supratman berkelakar. Akhirnya rapat tersebut ditutup dengan menerima usulan pemerintah untuk melakukan revisi Undang-Undang IKN dalam Prolegnas Prioritas 2023. 6 fraksi menyatakan setuju atas usulan itu dan 2 fraksi menolak dan 1 abstain. Udah selesai kan tadi semua fraksi sudah menyatakan sikap bahwa usulan pemerintah 2 RUU itu diterima, ya, baik IKN maupun pengadaan barang dan jasa diterima. Pimpinan Nasdem abstain tadi untuk yang usulan pemerintah tadi. Oh ya, Nasdem ya. Abstain ya, bukan menolak ya? Bukan menolak. Wah, abstain. ini masih harus konsultasi. Ini semakin jelas kelihatan arah dan tujuannya ini kalau begini. Ya kan? Ya kan? Makin dekat itu. Ya, ini terjadi pergeseran. Nah, ini dinamika politik kan kayak begini harus kita nikmati, ya kan? Ternyata 6 fraksi yang menerima, 2 fraksi menolak, 1 abstain. Lagi mendalami. Adapun Menteri Hukum dan HAM atau Kemenkumham, Yasona Lauli mengatakan usulan untuk merevisi Undang-Undang IKN merupakan gagasan dari Presiden Joko Widodo. Langkah ini diklaim untuk mempercepat proses pembangunan dan transisi di ibu kota negara baru. Dalam rapat pleno tersebut, pemerintah tidak hanya mengusulkan revisi Undang-Undang IKN, tetapi juga meminta agar rancangan Undang-Undang Pengadaan Barang dan Jasa Publik bisa menjadi bagian Prolegnas Prioritas 2023. Berdasarkan hasil keputusan tersebut, saat ini terdapat 41 RUU dalam Prolegnas Prioritas 2023.
Sebelumnya, dalam rapat bersama Kemenkumham pada tanggal 20 September 2022, hanya ada 38 RUU yang disepakati jadi bagian dari prolegnas prioritas tahun depan. Atas nama pemerintah, saya mengucapkan terima kasih kepada Balek dan kepada Bapak Ibu semua atas kerjasama yang baik sehingga dua rencana undang-undang yang disampaikan oleh pemerintah, baik itu rencana revisi Undang-Undang IKN dan juga Undang-Undang Lalu Barang dan Jasa, dan kemudian usul dari DPR yang akhirnya disepakati oleh beberapa fraksi-fraksi, pemerintah dapat menerimanya dan kami ucapkan terima kasih.